bisa jadi enggak gitu kan. Harga itu bisa jadi under value, mungkin harganya bisa lebih tinggi gitu kan. Itu yang maksudnya ya. Nah yang terakhir itu earning management. Nah ini lebih ke arah bagaimana si manajer itu menyikapi atau membuat laporan keuangan itu untuk kepentingan apa gitu. Bisa jadi karena mereka pengen window dressing atau mempercantik laporan keuangannya, ya kan, untuk kepentingan pribadinya, untuk keuntungan pribadi si manajer itu. Gitu. Nah itu juga bisa, mereka bisa melakukan itu di proses accountingnya, proses akuntansinya, membuat laporan keuangan, ya gitu ya. Nah, earning management sumber-sumber yang menjadi distorsi yang sering ya. Satu, misalnya meningkatkan income, ya kan. Bagaimana caranya? Caranya misalnya tadi mengakui adanya penjualan akrual, ya kan. Kalau penjualan kredit misalnya, ada penjualan kredit, otomatis kan pasti revenue naik gitu kan. Kalau revenue naik, income jadi naik. Padahal sebenarnya penjualan kreditnya itu mungkin belum reliable gitu, ya beda kan. Kalau kita kan akrual itu realize dan reliable gitu loh, seperti itu. Jadi mereka hanya mengakui aja, tapi nggak ada komitmennya sebenarnya dari pihak pembeli seolah gitu ya. Big bet ini istilah sebenarnya bahwa pada suatu titik tertentu bisa jadi nanti manajemen melakukan semacam pencatatan kerugian yang sangat besar gitu, ya. Pencatatan kerugian sangat besar, misalnya dalam hal persediaan, ada persediaan yang selama ini tercatat sekian tahun tapi nggak laku-laku, kemudian di tahun tertentu akhirnya semua persediaan itu dianggap udah dinolkan aja deh gitu. Kenapa? Karena mereka bilang ini rusak gitu, persediaannya sudah rusak, nggak laku lagi, nggak ada harganya gitu, ataupun harganya sangat kecil gitu. Nah akibatnya apa? Karena ada pencatatan kerugian itu, otomatis nanti net income-nya akan turun. Tetapi ya di periode akan turun, tapi di periode yang akan datang itu akan bisa membantu mereka gitu, membantu menaikkan performa mereka soal di periode yang akan datang seperti itu. Ya, jadi mencatatkan kerugian besar di tahun ini dengan tujuan bahwa akan memperbaiki kinerja di masa-masa yang akan datang. Nah itu juga harus kita analisis tuh, benar nggak nih bahwa huge write off ini udah wajar nggak memang harus diterapkan senilai itu, atau memang harus digitukan. Jangan-jangan ada sebagian dari persediaan yang memang sebenarnya masih layak untuk bisa dijual gitu ya, seperti itu. Yang kemudian yang terakhir income smoothing, ini lebih ke arah bagaimana manajer berusaha agar nanti laporan keuangannya atau kinerja income-nya itu tidak terlalu berfluktuasi gitu maksudnya ya. Jadi jangan sampai di tahun ini dia untung 100, tahun besok rugi 50, tahun besoknya lagi untung 75, tahun kemudian lagi rugi 25. Nah itu jadi mereka mencoba untuk men-smoothing. Jadi ya untung tahun ini 70, besok untung 60, besok untung 50, besok untung 70. Jadi lebih smoothing. Nah itu harus dicermati juga metode seperti itu. Gimana caranya? Bisa caranya mereka, misalnya dengan cara menggeser yang harusnya penerimaan di tahun ini karena sudah terlalu besar penerimaannya dan mereka khawatir tahun depan turun, maka penerimaannya dimundurkan ke tahun berikutnya, seperti itu, atau sebaliknya ya, seperti itu. Ini harus kita cermati sebelum nanti kita menganalisis laporan keuangannya. Saya akunting dianalisis dulu gitu. Nah, apa yang menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan hal tersebut? Ya, salah satunya adanya contracting insentif. Ya, biasanya kan manajer itu punya kesepakatan pada saat rapat umum pemegang saham kan, ukuran keberhasilan mereka diukur tadi, misalnya dengan net income-nya. Semakin tinggi net income yang diperoleh, otomatis mungkin remunerasinya semakin tinggi. Bonus tahunannya semakin tinggi. Sehingga mereka punya kepentingan seperti itu. Ya. Kemudian stock price. Kalau misalnya manajer itu punya saham juga di perusahaan tersebut, nah dia sangat berkepentingan tuh untuk kalau harga saham perusahaan itu naik, nah otomatis berarti kan nilai dari sahamnya juga akan naik, sehingga mungkin dia berkepentingan untuk menjaga performance dari perusahaan tersebut ya. Atau alasan lainnya ya, misalnya adanya permintaan dari serikat buruh gitu kan. Kalau serikat buruh melihat harga nilai net income-nya naik terus, bisa jadi mereka minta peningkatan upah gitu kan. Nah mungkin manajer nggak mau, sehingga mungkin net income-nya
direndahkan ya. Seperti itu ya. Masih kedengar nggak, Adik? Masih, Pak. Oke. Nah ini cara-caranya, cara mekanik, cara-caranya earning management. Tadi saya sudah cerita ya, income shifting, ya, mempercepat atau menunda pengakuan dari penerima maupun biaya, ya kan? Tadi untuk bisa, kalau yang smoothing tadi gitu kan, misalnya dia udah tahu bahwa tahun A ini udah tinggi, ya udah saya saving aja deh penerimaan tahun yang ini, saya pindahkan nanti untuk tahun berikutnya. Padahal sebenarnya itu harusnya sudah diakui karena sudah realize ataupun udah realizable atau sudah earn gitu, ya. Tapi karena ada kepentingan tadi, sama dia digeser ke tahun berikutnya. Begitu juga biaya, misalnya. Oh biayanya sebenarnya correlated dengan revenue-nya, tapi karena punya kepentingan bisa jadi digeser biayanya seperti itu ya. Atau yang kedua, classificatory earning management. Jadi secara selektif dia melakukan ada akun-akun yang secara selektif yang bisa dilakukan untuk dimodifikasi atau direkayasa gitu, direkayasa ya, untuk bisa menaikkan atau menurunkan. Biasanya ini akun-akun yang di below the line. Below the line itu di bawah dari operating expense. Ya. Ya seperti itu. Misalnya kerugian atas tadi misalnya kerugian atas penjualan aset tetap gitu kan. Itu seperti itu. Ya, seperti, atau tadi ada keuntungan dari transaksi penjualan aset tetap gitu ya, below the line. Jadi yang aset yang ada di bawah kalau income statement tuh yang ada di bawah dari income operating gitu, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini prosesnya. Gimana cara kita melakukan proses accounting analysis? Ya kan, ada beberapa ya. Yang satu itu kita mengevaluasi kualitasnya. Ya, caranya adalah satu mengidentifikasi dan melakukan assessment atas kebijakan akuntansi yang utama, ya kan. Kemudian mengevaluasi dari fleksibilitas akuntansi yang mereka lakukan, kemudian menentukan strategi pelaporannya. Nah, setelah itu kita mengidentifikasi mana saja yang perlu kita awasi gitu. Red flag itu kan artinya kita waspadai. Nah itu. Nah kalau sudah kita waspadai dan kita meyakini, maka kita melakukan adjusting gitu kan. Ya adjustment gitu kan terhadap hal-hal tersebut, seperti itu ya. Jadi mengidentifikasi, mengukur dan membuat penyesuaian yang memang diperlukan terhadap laporan keuangan tersebut ya. Gitu. Seperti itu ya. Nanti di chapter 3 sampai 6 akan lebih dalam lagi mengenai hal ini. Oke. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuan dari accounting analysis tadi supaya bisa komparatif ya. Berarti laporan itu bisa disandingkan dengan perusahaan lainnya atau di waktu yang lain, misalnya menyandingkan antara laporan perusahaan A dengan laporan B, ya kan? Sudah sesuai nggak akuntansinya, karena sudah di-adjust, sudah bisa dipersandingkan, atau untuk perusahaan A menyandingkan dari tahun A plus A1 plus A2 plus A3 gitu ya. Kemudian juga tujuannya untuk mengukur income ya kan? Ya, untuk bisa mengetahui perubahan dari equity, mengukur dari kemampuan earningnya ya. Nah, nanti ini akan berhubungan nanti di atas dua alternatif income konsep. Satu economic income, yang dua permanent income. Jadi kalau economic income ini dia mengukur income itu secara total, itu secara keseluruhan ya. Contohnya tadi di contoh yang pada kondominium itu, kalau yang fair value itu kita bilang economic income. Kenapa? Karena income diukur keseluruhan, nggak hanya dari uang rental yang diperoleh, tapi juga dari kenaikan dari nilai kondominium dan juga penurunan dari nilai hutang. Ya, sementara kalau yang permanent income itu lebih mirip ke historical cost. Kenapa? Karena yang dihitung hanya yang permanen aja, itu yang uang rental aja. Kenapa? Karena uang rental itu bisa diharapkan tiap tahun selalu muncul gitu kan, permanen dia.
Nah, sementara kalau tadi yang kenaikan kondominium itu nggak bisa diduga gitu kan. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun gitu kan. Seperti itu. Ya, masih kedengar nggak? Halo? Masih, Masih Pak. Oke, saya minum dulu ya, agak haus nih. Nah, tadi economic concept of income. Jadi economic income ya. Tadi bahwa untuk mengukur tadi perubahan dari shareholder wealth, seperti kata lihat perubahan dari equity-nya kan, itu ada cash flow ditambah dengan present value dari expected future cash flow gitu ya. Dia akan berguna ya pada saat kita mau menentukan berapa sih yang akan diperoleh oleh shareholder pada periode tertentu. Ya, seperti itu. Nah, ini keuntungan atau advances dan expenses-nya. Kalau yang tadi, yang ekonomik itu dia reflect current information ya. Kayak tadi yang fair value itu kan mencerminkan nilai yang sebenarnya, harga kondominium, harga hutangnya, gitu kan. Konsisten, dapat diperbandingkan, tidak ada biasnya, ya, dan lebih berguna pada saat equity analysis. Karena kan buat pemegang, buat investor kan dia pengen tahu equity-nya bertambah seberapa banyak sih sebenarnya gitu. Tapi ada kekurangannya tadi ya, likuiditasnya rendah, mudah untuk dimanipulasi, karena tadi saya ceritakan ada pakai 3 level tuh ya. Kalau dia pakai level yang pertama, yang paling berkualitas, oke. Contoh kayak misalnya, atau jangan gitu deh. Kita tadi yang kondominium itu kan, kalau kondominium itu harga yang dipakai tadi, itu memang sudah harga yang terpublish, ya, bahwa memang kondominium di gedung itu, di tower itu ya, tower itu misalnya ada 100 kondominium, memang harganya segitu, maka itu kualitasnya bagus gitu. Repotnya kalau ternyata nggak ada publikasi ataupun nggak ada yang kita proxy gitu, sehingga itu judgement dari si pemilik aja gitu. Nah itu jadi bisa manipulasi kan. Nah yang itu juga lack of conservatism ya, tentunya ya, karena dia pakai fair value, dia nggak konservatif ya. Kalau konservatif kan mengakui kerugian, menunda keuntungan ya, seperti itu. Nah tadi, dan juga volatilitasnya tinggi. Tadi kan kayak kita contoh tadi di tahun kedua dan tahun ketiga kan, tiba-tiba nilai kondominiumnya di tahun kedua naik, tapi tahun ketiga turun. Jadi volatilitasnya memang tinggi ya, seperti itu. Nah, apa implikasinya untuk analisis? Ya tadi kita satu fokusnya ke balance sheet ya, karena di balance sheet itu bisa kelihatan. Kemudian kita juga harus menyesuaikan income ya, estimating income. Terus analyzing use input, yang tadi 3 level input itu kita harus analisis itu dia pakai input yang mana gitu kan. Kemudian kita juga menganalisis financial liabilities-nya, nah, seperti itu. Nah ini accounting versus economic income, alasan kenapa dia berbeda itu karena merupakan alternatif income concept ya, dia historical cost, transaksi basis, conservatism, dan earning management, seperti itu ya, dibandingkannya seperti itu. Hal-hal yang mengapa perlu muncul dari economic income itu ya, sebagai alternatif dari yang accounting, karena kan accounting masih pakai historical cost ya, masih pakai transaksi basis ya, kemudian juga masih konservatif, dan ada kemungkinan ada earning management, seperti itu. Nah, sebelum kesini saya mau ngasih tahu dulu bahwa meskipun di buku itu ya, di buku di chapter 2 itu mungkin ada yang udah baca juga mengetahui bahwa penggunaan fair value ini semakin populer gitu loh. Bahkan sudah ada semacam keinginan bahwa untuk ada menggeser dari penggunaan historical menjadi fair value. Karena sebenarnya penggunaan fair value itu bukannya nggak pernah digunakan. Dia sudah digunakan tapi hanya untuk sebagian saja. Contoh marketable security ya, marketable securities itu sebenarnya sudah pakai fair value ya kan, kalau sudah yang baca akuntansi ya, itu enggak, ketika marketable security atau kita membeli suatu saham untuk diperdagangkan itu udah pakai fair value pada saat kita mengakuinya di balance sheet, itu enggak? Halo? Iya Pak. Iya kan? Nah, tetapi memang pelakunya selektif. Nah ini yang jadi apa ya?
sudah ada keinginan tadi supaya ini dilakukan untuk keseluruhan seperti itu, ya. Ya seperti itu. Oke ya. Nah, ini contoh aja relevansi antara financial accounting relasinya dengan harga saham. Jadi kalau kita lihat itu yang garis hitam itu adalah earning, yang garis abu-abu itu adalah book value, sementara yang garis kecil itu adalah combine dari earning dan book value. Ya. Itu dari tahun 1965 sampai dengan tahun 2005. Ya. Jadi yang terlihat adalah gini. Kalau earning maupun book value dan combine ini bergeraknya hampir ini ya, seirama ya, bisa kelihatan ya seirama ya. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika earning atau book value-nya turun, maka harga saham juga akan turun gitu. Tapi ketika dia naik, maka harga saham akan naik. Jadi sebenarnya ini juga salah satu hal yang yang menunjukkan bahwa relasinya cukup ada gitu, ada relasi lah, ya, seperti itu terhadap earning, book value, terhadap pergerakan harga saham. Nah itu mengapa financial accounting menjadi penting gitu, karena emang ini digunakan, informasi ini digunakan oleh investor dalam mereka nanti menilai dari harga saham itu. Seperti itu ya, adik-adik. Yang terakhir ini contoh aja, contoh dari satu perusahaan Emerson Electric yang memang selama 20 tahun net income-nya selalu naik. Ya, seperti itu. Salah satu wonderful company. Gitu. Selesai, saya balik dulu kali ya. Stop sharing. Oke. Sudah stop sharing ya? Halo? Sudah, Pak. Nah, sekarang silakan kalau ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit sebelum nanti kita diskusi terkait yang tugas yang kemarin. Tapi saya bisa potong nggak, Ajis? Di kolom chat. Ya, Ajis bisa tolong dipotong nggak ya? Yang ini sama, terus nanti kirim ke WA saya. Yang kayak kemarin. Bisa Ajis? Halo? 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 Bisa Pak. Oke, saya bacain pertanyaan dari, udah banyak nih. Dari Sarah, oke. Pak, pada slide important accounting principle itu salah satunya adalah kan konservatisme. Penjelasan dari konsultan PT kan memberikan pandangan yang optimis ketika perusahaan sedang menghadapi ketidakpastian. Tapi apakah hal tersebut bukannya termasuk dari kebohongan yang dibuat? Maksud saya kenapa harus memberitahukan sesuatu yang optimis namun kenyataannya? Oke, Sarah. Jadi konservatisme itu sebenarnya justru bukan optimis ya, enggak ya. Jadi itu lebih ke arah dia berusaha menjadikan informasi yang sifatnya defensif gitu. Ya. Defensif itu maksudnya kalau rugi diakui, tapi kalau ada keuntungan nggak diakui. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pengguna laporan keuangan itu dia nggak terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa ini ada keuntungan di sini gitu. Jadi sebenarnya bukan lebih ke optimis ya, tapi lebih karena dia bersikap untuk defensif gitu. Artinya laporan yang ditunjukkan itu lebih mengedepankan lebih mengedepankan keamanan sebenarnya, lebih keamanan dari informasi itu gitu. Jadi mendingan gue ngakuin rugi dulu deh gitu. Karena kalau gue ngakuin keuntungan tapi belum terjadi, kalau misalnya nggak terjadi kan malah jadi ini kan gitu. Seperti itu. Jadi lebih defensif sebenarnya ya. Mudah-mudahan bisa ngejawab. Indra dia izin bertanya, Pak, saya baca di buku Palepu jika Indra hebat nih. Dwi ini baca Palepu juga nih. Jika standar akuntansi itu bersifat kaku, maka akan bekerja sangat baik untuk pasti ekonomi yang pelaporan akuntansinya tidak didasarkan pada informasi yang dimiliki oleh manajer. Namun hal tersebut bisa disfungsional
dalam menilai konsekuensi ekonomi suatu transaksi karena mencegah manajer menggunakan pengetahuan bisnisnya dari oke. Ya ini sebenarnya saya sampaikan tadi ya, bahwa kita harus kita harus memahami bahwa standar yang dibuat itu kan sifatnya general, ya, kompromi untuk banyak pihak yang berkepentingan. Sementara di sisi lain manajer itu yang punya insight information yang memang dia lebih paham gitu. Seperti contoh saya tadi terkait catatan bad debt expense gitu ya. Mungkin secara standar ketika misalnya perusahaan yang berhutang itu, atau yang punya akun hutang kepada kita itu belum bayar dari 30 hari, dia harus dicatatkan bad debt-nya misalnya 5%. Tapi manajer tahu, ini perusahaan bukannya nggak bisa bayar, dia bisa bayar gitu. Cuma pada saat itu sedang lagi ada, misalnya mereka lagi ada apa gitu loh. Sehingga dia tetap bilang, enggak, saya mau catatnya tetap 1% gitu loh. Nah itu malah lebih, nilai itu malah lebih bermanfaat bagi si investor kan, karena itu yang sebenarnya gitu, itu maksudnya ya. Jadi seperti itu. Jadi benar, kalau dia terlalu kaku, justru nanti informasi yang disajikan malah nggak mencapai nilai ekonomi yang sebenarnya, justru yang seperti itu ya. Oke, itu dari Dwi tadi udah ya. Habis itu apa, Dita ya? Dita. Mohon izin bertanya Pak, terkait big bet tadi, yaitu dengan penghapusan aset besar-besaran, bagaimana kita mendesain hutang besarnya tersebut? Apakah kita lihat tahun? Ya ini menarik nih. Nah, jadi kalau ingat nggak? Aduh, ini saya mau nyebut perusahaan tapi nggak enak. Contoh, ada perusahaan retail di Indonesia, retail pakaian di Indonesia, ya kan? Retail pakaian di Indonesia sangat terkenal, ya kan, tersebar di mana-mana. Kemudian dia selain dia buka toko, dia juga berupaya untuk jualan online, ya kan, dengan cara dia bikin aplikasi sendiri, bikin marketplace sendiri, Ya, sayangnya ternyata setelah sekian tahun itu nggak berjalan dengan baik marketplace-nya dia gitu loh, ya kan. Artinya porsi dari penjualan dari marketplace itu tetap kecil dibandingkan penjualan offline-nya. Nah, sampai pada suatu ketika akhirnya mereka melakukan write off terhadap biaya kapitalisasi yang dimunculkan di situ gitu loh. Nah, ini harus jadi, kalau kita analis, kita harus perhatikan nih. Artinya gini, apakah memang itu harus dilakukan oleh perusahaan itu gitu loh. Atau jangan-jangan ini salah satu bentuk supaya nanti perusahaan itu bisa memperbaiki kinerja di masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena kalau sudah dia write off sekarang, otomatis kan bebannya udah hilang tuh yang akan datang. Jadi kayak itu soalnya kayak bebannya itu dikumpulin sekarang gitu loh. Tadinya bebannya terbagi untuk tahun-tahun berikutnya, tapi itu soalnya kayak ditarik gitu bebannya sekarang. Udah sekarang aja dibebanin sekarang, besok udah nggak ada beban itu lagi. Ketika beban itu nggak ada, otomatis kan dia akan naik. Jadi itu yang sains kita harus bisa lihat itu gitu ya. Atau misalnya biasanya inventory itu, inventory yang sudah nggak laku atau yang sudah lama gitu kan, kemudian dikumpulkan, akhirnya di write off, dihapuskan ya kan. Nah, itu yang seperti itu. Jadi gimana cara ngukur itu, ya itu ini kita sense kita yang nanti akan kita lihat gitu, seperti itu ya. Mudah-mudahan ngejawab ya. Oke, terus ke ya. Amanda, ini mendapat seperti hanya perusahaan Gojek memiliki likuiditas atau cash yang tinggi, namun laporan keuangannya mengalami kerugian. Maka lebih baik income statement mengalami keuntungan atau cash flow yang besar untuk melihat perusahaan dapat berjalan going concern atau tidaknya, dan yang dimaksud aktual basis nyata seperti apa Pak ya? Oke. Pertama, Amanda, karena Gojek itu bukan perusahaan publik, kita nggak pernah tahu sebenarnya dia rugi atau untung. Karena kan nggak terpublikasikan kan. Nah, jadi informasi yang kita dapat mungkin hanya dari sumber-sumber yang bisa jadi gitu. Tapi intinya
kita belum tahu lah dia untuk ketahui, karena itu susahnya kalau dia praprasa yang tercatat ya, sulit kita untuk tahu ya, seperti itu. Nah, tapi saya setuju bahwa dia mungkin punya apa ya, cash flow yang tinggi ya. Kenapa? Karena dari GoPay-nya aja itu dia sudah bisa mengumpulkan banyak ya dana kan. Kan kita tahu kalau GoPay itu kan sebenarnya kita nyimpan uang di Gojek, betul nggak? Ya kan? Kalau misalnya teman-teman beli atau naruh GoPay 100.000, mungkin itu akan habis baru 2 minggu kemudian kan. Jadi sebenarnya dananya di saya itu. Nah, cuman memang kita nggak pernah tahu dari sisi operasionalnya seperti apa. Itu yang belum kita tahu kan, apakah biaya mereka mengembangkan, pasti kan kalau Gojek ini happy-nya kan di IT-nya nih, ya kan? Biaya IT-nya itu seperti apa kita nggak tahu, belum tahu nih seperti apa IT dia ini. Nah, seperti itu. Cuma memang yang bisa kita duga, dia masih selama ini belum dari dari revenue-nya. Kenapa? Karena sampai saat ini dia masih selalu menerima pendanaan. Yang kita tahu ya, pendanaan. Nah, itu yang kita belum tahu seperti itu ya. Kemudian kenapa dibilang Aqua itu lebih superior? Tadi udah ada contohnya kan? Contoh yang kaos tadi ya, mudah-mudahan udah jelas ya, contoh kaos tadi ya. Gitu ya. Oke, Sarah. Oke, Sarah. Izin bertanya Pak, di mekanisme manajemen pendapatan disebutkan ada teknik untuk menunda atau mempercepat pengakuan pendapatan. Kira-kira bagaimana harus dilakukan? Ingat bahwa Klasik Aqua sudah ada panduan yang jelas mengenai kapan pendapatan tersebut diakui, apakah menunda atau mempercepat pengakuan pendapatan. Oke. Nah, ini ada tekniknya memang. Ya. Lagi-lagi kan yang menyusun laporan kan adalah kan manajemen, ya kan? Nah, dia yang menggunakan akuntansinya gitu kan. Jadi kalau mereka misalnya mau menambah pendapatan dari penjualan kredit, ya bisa saja mereka seolah mengirimkan barang atau mengirimkan barang kepada pembeli belum pada waktunya gitu loh. Ya, misalnya perjanjian dengan pembeli, nanti saya mau terima barangnya di bulan Januari, ya. Tapi karena si manajemen butuh untuk bisa meningkatkan penjualannya, dia kirim di bulan Desember. Gitu loh. Sehingga kemudian bisa dia catat dan barang itu diterima sama si pembeli. Diterima kan? Oke, dicatatlah dia sebagai penerimaan. Cuman, nah ini dia. Ada resiko nanti sama pembeli dikembalikan barangnya kan. Loh, saya kan nggak mau beli di bulan, saya nggak mau terima di bulan Desember, ini saya kembalikan dulu gitu loh. Tapi di tahun itu dia sudah tercatat sebagai pembeli. Padahal dia anggarannya mungkin di ini. Seperti itu ya, seperti itu contohnya. Itu yang tuh. Atau bisa jadi nanti dikembalikan karena dia memberikannya terlalu cepat, kan bisa jadi karena barangnya hanya ada yang nggak sesuai dengan dengan spesifikasinya gitu. Karena buru-buru kan. Oh, spesifikasinya 9, ini dikasih spesifikasinya 8, saya nggak mau dibalikin lagi gitu. Itu salah satunya, itu kalau yang dia untuk seperti itu ya, memindahkan seperti itu. Atau tadi yang saya bilang tadi, dia menggeser aja. Memang dia udah tahu sekarang, cuma cara akuntansi diakalin gitu, dengan cara diakui bahwa diterimanya penjualannya nanti gitu loh, biasanya seperti itu ya. Jadi ada beberapa teknik yang memang bisa dilakukan seperti itu. Jis, kalau apakah menyalahi peraturan atau standar, jelas menyalahi standar ya, makanya itu dibilang sebenarnya makanya kenapa kita butuh adanya accounting analisis ya, untuk tadi kalau kita temuin nanti kita adjust nanti, sehingga nanti hasil laporan keuangannya lebih bisa kita gunakan pada saat kita menganalisisnya. Jis, oke, kalau dari sudut tadi kan sudah disampaikan juga ya, kalau dari sudut pandang investor memang economic income lebih mencerminkan nilai yang faktual ya, nilai fair value-nya kan kalau economic income, karena dia sudah menggambarkan selain dari permanen revenue, permanen income juga plus sama tadi yang kira-kira future value-nya sudah tercerminkan. Ya, kayak tadi yang kondominium itu kan bagi investor dia tahu ini, oke, ternyata equity aku nilainya segini loh gitu. Tapi kalau dia pakai yang
yang accounting income, dia nggak akan tahu nilai equity-nya dia. Untuk yang condominium sebenarnya berapa nilai pasarnya nggak tahu.